sekarang selanjutnya adalah seandainya itu adalah orang lain. Kalau ketemu di jalan, katakanlah ini banyak banget ketemu di jalan dan habis itu kita takut dan ternyata memang ODGJ ini berusaha menyerang kita, apa yang harus dilakukan? Sumpamanya kemungkinan kalau lari dia ngejar kita. Oh ya, kalau dalam prinsip kegawat daruratan ODGJ, kalau ketika kita ragu, kemudian dia membawa sajam misalnya, kita harus mawas pertolongan diri kita dulu. Oke, berarti mundur. Mundur, ya mundur gitu. Jangan akses. Jangan akses karena kita sendiri. Tapi kalau di situ mungkin sudah kita ready dengan target nih, kita sudah bawa mungkin aparat kepolisian atau mungkin Satpol PP atau RT, RW atau orang yang gede-gede mau di masyarakat sekitar atau orang-orang yang peduli di sekitar, nggak apa-apa. Karena nanti lumpuhnya gampang. Oke. Jadi biasanya saya pakai ini itu untuk pengganti fiksasi yang biasanya kalau fiksasi itu kan menakutkan ya. Saya pakai kayak sulap. Gimana itu coba? Atau praktekkan ke saya tuh gimana? Ya, matanya yang saya tutup. Ayo bermain petak umpet gitu. Itu diajak main, bukan diajak secara main. Paksa? Enggak, ayo petak umpet gitu. Udah langsung dia. Saya juga nggak pakai doa-doa. Gitu. Langsung diset gitu. Ya, terus langsung akhirnya ternyata coba ya. Oke, boleh ke saya. Ini gimana kan? Langsung saja, ya. Tapi tangan kanan sama kiri sudah dipegang gini ya? Udah pegangin. Gini aja set. Dulu main petak umpet gitu? Petak umpet ya. Oke. Petak umpet. Petak umpet, ya. Terus akhirnya kita berdiri. Sudah. Nah, oke, ini berarti berdiri. Wah, ini nggak kelihatan kamera, nggak masalah ya? Ya. Terus diputar. Oke. Lihat sesuatu, kalau dia bilang, tidak berontak gitu ya. Udah duduk dulu. Oke, baik. Lama-lama dia akan lemah. Karena dia sudah tidak bisa melihat lingkungan sekitar, mau marah-marah sama siapa. Dia nggak punya kekuatan. Kekuatan ODGJ yang agresif itu kelumpuhannya ada di mata. Oke, berarti dia agresif itu karena dia merespon lingkungan ya? Yang dia lihat seolah-olah mengancam kita. Mengancam kita. Oke. Ya. Dan melindungi dari dendam. Melindungi dari dendam. Seandainya semi-semi nih, ODGJ agak semi-semi yang logikanya masih bisa jalan, dia nanti bisa tahu dibawa ke rumah sakit, dia masih dendam sama yang bawa ke rumah sakit. Oke. Oh iya. Contoh semuanya ODGJ dibawa sama Mas Santo. Mas Santo nih, kurang aja saya ingat-ingat gitu. Iya kayak gitu. Tapi ini jarang saya lakukan ketika kondisi yang sangat-sangat darurat dan itu saya izin sama keluarganya kalau ada keluarganya. Kalau tidak ada, saya tinggal serang aja karena memang tidak ada keluarganya kan gitu. Ya betul. Ini saya juga lemah sih, saya nggak ngerti kamera sebelah mana. Iya, kan membatasi mobilitas. Betul. Nggak berkuasa. Langsung terang sekali. Oke. Berarti sebenarnya seandainya ada ODGJ yang di jalanan pun itu dia merasa agresif, berusaha menyerang, itu karena visualnya dia. Karena melihat ada lalu lalang mungkin yang mengagetkan, atau itu yang satu. Yang kedua, atau yang auditori tapi campuran visual, halusinasi. Halusinasinya. Bisa saja saya pas saat datang nyu-nyunya wujudnya mungkin I see. Tiba-tiba kayak atau mungkin seseorang yang dulu yang dia benci gitu ya, berwujud kayak gitu. Secara visualnya halusinasinya dia ya itu akan melemah ya. Jadi kenapa halusinasi itu sangat comfort dan sangat saat tertanam di sini sangat nyaman, karena dia menikmati wajah yang cantik, mungkin hantu atau apa, mungkin dari bagian dia pacar saya datang kayak gitu. Terus dia sangat jahat sama aku, berarti dia kan seakan-akan menyerang ya. Ketika itu dilumpuhkan, kemudian diikat juga di pendengarannya sekalian, jadi sejajar pendengarannya juga ditutup itu. Berarti ngikatnya bukan ke atas tapi nutupin ya? Iya, jadi dilumpuhkan pusat-pusat halusinasi yang sifatnya membahayakan, karena fase-fase membahayakan itu ketika halusinasi yang menguasai auditori sama visual. Ini saya sambungkan dengan materi yang saya sampaikan dengan trust building dan juga sistem kerja otak. Sistem kerja otak itu kan dia menerima sebuah informasi dari panca indera, itu memang seperti itu. Pembelajarannya ada orang yang lebih audio, ada visual, ada juga yang kinestetik, perasa, olfaktori dan gustatori ataupun lidah dengan risa
manis dan penciuman. Nah, berarti yang dimaksudkan adalah ini supaya tidak ke-trigger ya, tidak kepancing kembali dengan memori yang dulu karena suara-suara tertentu. Termasuk juga memunculkan halusinasi tertentu ya dari objek tersebut. Nah, mungkin selanjutnya setelah itu juga karena didukung ada waham tertentu ya. Oke, baik. Ini menarik sekali. Nah, jadi kalau tadi sudah ngelihat Pak Mantri ini menutup wajah, silahkan boleh dicoba di jalan, monggo. Kalau saya tetap nggak menggunakan seperti ini. Kalau ada ODGJ mending saya panggil dinas sosial ataupun yang terkait minta tolong gitu. Tapi kalau bisa ya diajak ngobrol, habis itu kalau bisa dibagi makanan, di share, nggak masalah ya Pak ya, Pak Mantri. Ini jadi saya keingat senior saya dan ini juga untuk di wilayah Jawa Barat dan sekitar. Mungkin entah pernah dengar nama ini atau tidak. Ada kenalan saya dan senior saya sebutnya adalah namanya Uncle Tibob. Uncle Tibob ini dia sudah tergabung juga dengan LDP Kementerian Sosial, tapi beliau tuh sosial banget untuk masalah-masalah untuk kemanusiaan tuh totalitas banget. Padahal latar belakang beliau drop punya latar belakang sakit yang cukup cukup membuat energi beliau itu terkuras. Tapi lagi-lagi ketika bergerak dengan kemanusiaan, dengan dasar kemanusiaan ini sudah urusan pribadi itu pasti akan disingkirkan dulu gitu ya rasanya ya. Dan bakal kekhawatiran dan ketakutan ini. Ini luar biasa banget. Ini menarik. Harusnya masih bisa panjang lebar ngobrol, cuman waktu kita terbatas dan by the way thank you banget Pak Mantri. Nanti saya bakal banyak cerita dan banyak tanya dan dengan berbagai macam case karena ya kita relate ya berhubungannya. Kalau Pak Mantri ini yang sudah over, yang sudah jadi sama Pak Mantri nih. Kalau yang belum masih butuh diterapi, yang masih sebelum sampai schizofren dan sekitar bisa sama saya dulu. Betul. Iya ini. Gitu. Aditya Herlambang. Oke. Baik. Sudah mungkin ya kalau ya? Atau ada yang mau disampaikan dulu? Upayanya, tindak lanjutnya ya ketika sudah di jalan itu harus bagaimana. Kebetulan memang ya kondisi yang saya rasakan adalah ketika hanya bisa sebatas membantu di jalan hanya pada saat itu. Karena mereka juga tidak punya identitas, hanya bisa mengumumkan. Sedangkan kalau masuk rumah sakit harus punya paling tidak KTP, surat domisili, BPJS gitu. Nah, bayangan saya mimpi ya, I have dream bahwa suatu saat nanti akan ada yayasan, sudah ada tanah ya, Allah sudah ngasih titipan melalui salah satu aparat perangkat desa yang nanti mungkin akan dibangun sebuah yayasan, entah namanya apa, saya nanti ngikut dari struktur organisasi saja ya, mohon doanya saja. Luar biasa bisa banget. Terfasilitasi orang-orang yang belum terpecahkan ya, karena hanya sebatas ngasih makan, membantu, tapi belum bisa menampung. Tapi kalau bisa menampung, paling tidak perawatan, mereka tidak sakit yang lainnya secara fisik karena nggak kehujanan. Paling tidak ada tempat berlindung dulu, gitu, berteduh. Ya, itu untuk cita-cita saya untuk saat ini. Ini luar biasa banget. Nah, untuk teman-teman yang penasaran siapa sih Pak Mantri, langsung saja mampir ke channelnya, lihat videonya dan prosesnya seperti apa sih? Apakah cuma cerita atau memang kenyataan seperti itu? Langsung saja kunjungi channelnya Pak Mantri Santo Mantri Santo Mantri ODGJ. Dan juga channelnya terapis saya yang luar biasa sehingga lele itu sudah menjadi suatu yang nikmat. Jadi bisa menikmati Lamongan ya. Nanti apalagi dengan sambelnya, dengan channelnya Aditya Herlambang. Tapi saya belum percaya kalau Pak Santo ini mantri beneran. Saya pingin coba di tensi dong. Kalau bisa tensi bener, baru deal nih. Kalau ini adalah mantri. Ini kanan atau kiri, Pak? Yang kiri, karena kiri yang dekat dengan jantung. Gitu. Saya kegiatan untuk tensi sudah pernah dalam satu waktu dengan sendiri, dengan tripod saja ada 500 kader ibu-ibu, mak-mak yang tensi ke saya setelah olahraga pada saat HUT RI. Saya diundang untuk di situ. Langsung 500 ya? 500 ya. Kemudian ini nggak apa-apa, nggak masalah.
Oke, kita buktikan ini mantri beneran nggak sih gitu ya. Mudah-mudahan normal. Kadang kalau misalnya kolaborasi dengan apa namanya para tim YouTuber atau orang-orang relawan ODGJ yang sudah besar, itu kan mereka pakai ilmunya ngobrol-ngobrol kemudian langsung evakuasi. Kalau saya kan karena ciri khasnya ada tensi, karena ketika tensinya tinggi itu nggak boleh kita apa-apain dulu. Kalau tensinya tinggi kemudian kita evakuasi, malah nanti siapa tahu apa namanya jatuh dan segala macam, karena tensinya tinggi, ditambah kita ada kayak ancaman kan, kalau kita nolong mau niatnya nolong, tapi kan akhirnya gitu. Tetap saya dalam keadaan apapun, walaupun tensi saya itu mencelat, pernah terbang ke sana kemari, tetap saya tensi dulu walaupun kondisinya agak susah. Karena itu penting ya tensi. Ini khas banget mantrinya ya. Pembeda. Oke, ini kita lihat tensinya berapa. Mudah-mudahan sih sehat walafiat. Karena untuk perjalanan jauh ya. Iya betul. 120/80 normal, pakai banget. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perjalanan jauh langsung isi 2 hari ya. Iya, padahal saya khawatir loh, karena kemarin baru makan sate kambing, tadi makan sate kambing, 2 hari makan sate kambing. Kemarin karena nyesel, saya makan sate kambing, harusnya makan sate kambingnya enak, tapi ternyata salah. Ada namanya sate kambing tertentu dari daerah tertentu melabelkan, tapi kok isinya babat dan sekitar, dan waktu digigit keras. Jadi belum terjawab, akhirnya tadi saya coba lagi sate kambing. Oke teman-teman, mungkin itu perbincangan kami, mudah-mudahan bermanfaat, ada insight yang bisa diambil. Yang jelas teman-teman, sebelum beraktivitas, ketika Anda memiliki sebuah masalah, semuanya terpusatnya adalah di pikiran. Ketika pikiran oke, dan semuanya bisa berjalan dengan oke. Tapi kalau emosional, pikiran ini tidak oke, alhasil aktivitas, kegiatan termasuk juga fisik ini juga akan terpengaruhi. Mungkin gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bantu saya dengan subscribe di channel Adityo Herlambang dan juga Santo Mantri ODGJ. Dukung terus pokoknya. Saya mohon dari subscriber dan viewersnya Santo Mantri ODGJ, karena sudah memberikan terapi yang luar biasa. Kecil sih masalahnya kayak lele, tapi di sana ada beberapa fase-fase di mana saya masih apa namanya ada sesuatu yang belum ganjal ya kayak gitu ya namanya. Tapi diterapi oleh beliau dan banyak ilmunya. Siapa tahu nanti suatu saat nanti ketika ODGJ yang ngamuk untuk eksperimen tidak dipakein apa namanya yang kain, tapi dengan hipnoterapi atau mungkin dengan cara-cara yang dengan pendekatan ternyata bisa, berarti ini memang sebuah keajaiban yang memang ada ilmunya. Amin. Terima kasih Mas, terima kasih Pak Mantri. Sama-sama. Sampai jumpa kembali dan sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.